Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan judul Lembaga Keuangan Mikro, BMT, dan Koperasi. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Muhammad Ihsan, Vivi Anggriani, dan Windy Risa. Baik, yang pertama adalah pengertian dan prosedur pendirian BMT dan koperasi yang akan dijelaskan oleh Vivi Anggriani. Kepada Vivi, silahkan. Baiklah, pengertian dan prosedur pendirian BMT dan koperasi. Yang pertama, pengertian dan prosedur pendirian BMT. Pengertian BMT. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal berarti rumah harta, sedangkan Baitul Tamwil berarti rumah kelola atau pengelolaan. Jika digabungkan, maka Baitul Mal wa Tamwil berarti rumah tempat mengelola harta. BMT adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta atau uang dari dan untuk masyarakat. Dari segi Baitul Mal, BMT menerima titipan bazis dari dana zakat, infak, dan sedekah yang manfaatnya diberikan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin. Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha produktif untuk meningkatkan pendapat pengusaha kecil dan anggotanya. Prosedur pendirian BMT. Secara prosedur pembentukannya, BMT merupakan lembaga yang hadir di masyarakat dan dilahirkan oleh masyarakat. Adapun syarat pendirian BMT secara terstruktural adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan pasal 2 Peraturan OJK Nomor 1 PJOK.07 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam peraturan perundangan tersebut dinyatakan bahwa sebelum memperoleh izin usaha dari OJK, maka BMT harus memperoleh badan hukum terlebih dahulu. Setelah memperoleh badan hukum, maka LKM wajib mengurus surat izin usaha. Untuk mendapatkan surat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 PJOK nomor 5 2014, Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan format dalam lampiran 1 Peraturan OJK sebagaimana terdapat dalam PJOK tersebut dan harus dilampirkan dengan yang pertama, akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Yang kedua, dokumen direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Yang kedua, pengertian dan prosedur koperasi. Pengertian koperasi. Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation yang berarti usaha bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Prosedur pendirian koperasi. Untuk dapat mendirikan koperasi, pemerintah telah mengaturnya melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1 KIP M KUMKM 10/2002 tentang petunjuk pelaksanaan, pembentukan, pengesahan, akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama. Yang kedua, pendirian koperasi primer adalah warga negara Indonesia cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi anggotanya. Yang keempat, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Yang kelima, memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi. Baik, selanjutnya materi yang kedua yang akan
dibacakan oleh Muhammad Ihsan. Kepada Ihsan, silahkan. Manajemen operasional. Kepengurusan, sumber dan alokasi dana BMT dan koperasi. 1. Manajemen operasional. Kepengurusan, sumber dan alokasi dana BMT. A. Manajemen operasional BMT. Manajemen operasional BMT membahas tentang 1. Manajemen pengarahan dan pendayagunaan dana Baitul Mal. Ketiga LPSM memiliki persepsi yang sama. Baitul Mal merupakan mediator daripada muzaki, munfik, dan musyarik, yang merupakan sumber zis dengan para mutahik dan masyarakat sosial lainnya. 2. Manajemen pengerahan dan pendayagunaan dana Baitul Tanwil. Pada prinsipnya, mekanisme yang ada tidak jauh berbeda dengan sistem perbankan Islami, namun skalanya saja yang relatif kecil. Ketiga LPSM memiliki kesepakatan yang sama bahwa dana tersebut disalurkan pada sistem pembiayaan yang mencakup prinsip-prinsip A. Bagi hasil, B. Jual beli, C. Sewa, D. Fee, dan E. Kebajikan. Selanjutnya, sistem dan bentuk laporan keuangan. Ketiga LPSM tersebut secara konsepsi memegang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, dengan penyesuaian hal-hal tertentu. 4. Penilaian kesehatan BMT lebih mengarah pada penilaian dalam bentuk rasio keuangan, tetapi penilaian secara kualitatif pun terhadap manajemen dan organisasi tidak ditinggalkan. Dan untuk menilai kesehatan BMT secara keseluruhan, ketiga LPSM sepakat untuk menilai dua sisi tersebut di atas. B. Manajemen kepengurusan BMT. Struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri, badan pengawas, dan anggota BMT. 1. Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Dalam kapasitas ini, badan pendiri adalah salah satu struktur dalam organisasi yang berhak mengubah anggaran dasar, dan bahkan sampai membubarkan BMT itu sendiri. Selanjutnya, 2. Badan pengawas. Badan pengawas adalah sebuah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Yang termasuk ke dalam kebijakan operasional adalah antara lain memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada badan pengelola berkenan dengan operasional BMT. 3. Anggota BMT adalah orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. C. Manajemen sumber dana BMT. Sumber dana dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Dana pihak pertama, atau bisa disebut DP1. Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama saat pendirian, tetapi dana ini dapat terus dikembangkan seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan ke dalam 1. Simpanan pokok khusus. Simpanan pokok khusus yaitu modal penyertaan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlahnya tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu 1 tahun melalui musyawarah tahunan. 2. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar
saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaran dapat dicicil supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. 3. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya tergantung pada kebutuhan pemodal dan anggota-anggotanya. Manajemen operasional, kepengurusan, sumber dan alokasi dana koperasi. 2. Manajemen operasional, kepengurusan, sumber dan alokasi dana koperasi. A. Manajemen operasional koperasi. 1. Permodalan. Dalam bab 7 pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari anggota koperasi itu sendiri. 2. Produk koperasi. Secara umum, setiap koperasi memiliki usaha sendiri berdasarkan jenis koperasi yang dijalankannya. Koperasi produksi misalnya, usaha yang dijalankannya adalah melakukan pengelolaan hasil-hasil produksi anggotanya. Adapun produk simpanan dari koperasi simpan pinjam adalah simpanan dan pinjaman. 3. Sisa hasil usaha atau SHU. Sisa hasil usaha yang lebih dikenal dengan SHU adalah perolehan laba yang berhasil dilakukan oleh koperasi selama periode tertentu setelah dikurangi dengan kewajiban koperasi atas zakat dan pajak. C. Manajemen sumber dana dan koperasi. Secara umum, sumber dana dan koperasi adalah 1. Iuran wajib. Iuran wajib yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetornya dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi oleh anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serta keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi. 2. Iuran pokok. Iuran pokok yaitu iuran yang besarnya sama diwajibkan kepada para anggota saat hendak menjadi anggota koperasi. 3. Iuran sukarela, yakni simpanan yang diterima dari non-anggota. 4. Dari luar koperasi, misalnya badan pemerintah, perbankan, juga lembaga swasta lainnya. Dan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu jenis-jenis koperasi. 1. Koperasi menurut fungsinya. A. Koperasi pembelian, pengadaan, konsumsi, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. B. Koperasi penjualan atau pemasaran, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya sampai di tangga konsumen. C. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. D. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. 2. Koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. A. Koperasi primer adalah koperasi memiliki anggota sebanyak 20 perseorangan. B. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. 3. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. A. Koperasi unit desa atau KUD
adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat desa, dan usaha yang dijalankan dalam koperasi ini juga cenderung merupakan usaha yang dibutuhkan masyarakat desa, seperti gilingan padi atau rice milling atau pupuk, obat pemberantas hama, benih, alat-alat pertanian, dan penyuluhan teknis tentang pertanian. B. Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah koperasi yang anggotanya adalah pegawai negeri di lingkungan instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. C. Koperasi sekolah adalah koperasi yang keanggotanya merupakan warga sekolah, mulai dari guru, karyawan, dan juga siswa. Keberadaan koperasi sekolah tidak hanya ditujukan untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga dijadikan sebagai wadah pembelajaran bagi siswa yang berorganisasi kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best.